الفاتحة إلى روح والجسد بنية الشفاء والدواء إلى روح والجسد جسمي الحزمي بن إدروس السقاف وإلى روح والجسد زينب بنت صالح السقاف وإلى روح والجسد مختار بن عبد الله قادر البار أن الله يجعله شفاء ودواء بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Fadlu sadaqah wa ba'du anwa'iha. Wa sadaqah tudfi'ul khati'ah
kama yutfi'u ma an-nar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama yang kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Jalbar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wal Habib Alwi Albar wal Habib Taufiq As-Saggaf wal Ustadz Farid, Ustadz Jamal wal hadirin hadirat wa jami'u asatiz wal habaib wa masyayikh yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahu Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah. Nabi bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat dan riwayatkanlah atau ceritakanlah dari Bani Israel wala haraj, tidak mengapa. Dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah mengambil satu tempat di dalam neraka. Hadis ini ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Yang kedua, meriwayatkan riwayat Israiliyat yang bersumber dari Bani Israel. Dan yang ketiga, satu bentuk ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi. Yang menjadi perhatian di bagian keduanya itu yang ingin saya sampaikan, yaitu meriwayatkan riwayat dari Bani Israel. Nabi katakan wala haraj, tidak mengapa. Nah, ini harus dikaitkan dengan yang poin pertama tadi. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Yang dimaksud ayat di sini Al-Qur'an. Jadi kita sebagai umat Islam, yang menjadi perhatian kita yang utama adalah menyampaikan informasi riwayat yang ada di dalam Al-Quran. Jangan dulu yang lain. Al-Qurannya belum paham, tapi mau paham Taurat, mau paham Injil. Al-Quran ini yang paling utama. Dan isi Al-Quran semuanya adalah kebenaran, keasliannya terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kedua, Nabi katakan riwayatkanlah dariku dari Bani Israel, mohon maaf, hadithu an Bani Israel, riwayatkanlah dari Bani Israel wala haraj, tidak mengapa. Makna tidak mengapa jika riwayat Bani Israel ini, riwayat Israiliyat ini sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Kalau tidak sesuai, bahkan menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran, maka tidak boleh diriwayatkan. Kalau menyelisihi Al-Quran dan riwayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW atau bertentangan dengan pemahaman agama kita, maka akan masuk kepada man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Berarti dia sudah berdusta atas nama Nabi dengan sengaja.
nanti akan muncul yang namanya apa? Penisbatan bahwa ini adalah hadis, padahal itu dari riwayat Israiliyat. Secara tidak langsung dia sudah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat itu ada syarat-syarat yang ketat, tidak sembarangan meriwayatkan. Sebab apa? Riwayat-riwayat Israiliyat khususnya berkaitan tentang kisah-kisah para nabi, di situ banyak terjadi kecacatan. Karena memang dari awal pemahaman dari Yahudi maupun Nasrani tidak meyakini bahwa para nabi itu adalah manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Bagi mereka para nabi itu manusia biasa, hanya diberi wahyu oleh Tuhan, sehingga melakukan perbuatan dosa mungkin bisa terjadi, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru juga mungkin bisa terjadi. Berbeda dengan kita umat Islam yang meyakini semua para nabi terbebas dari dosa dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Ismatul anbiya, terjaga para nabi dari dosa. Wallahu ya'asimuka minan nas, dan Allah senantiasa menjagamu dari perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia biasa. Maka kalau dari awal keyakinan daripada al-Yahud wan Nasara bahwa para nabi itu adalah manusia biasa yang bisa salah dan berbuat dosa, maka riwayat-riwayat yang akan disampaikan juga akan berpengaruh. Dan memang sudah terlanjur riwayat-riwayat Israiliyat ini sudah bertebaran, baik difilmkan kisah-kisah para nabi, banyak menggunakan riwayat Israiliyat. Bahkan di masa kita di YouTube, di media sosial, bahkan di buku-buku cerita para nabi, dan bahkan sampai di dalam kitab-kitab tafsir terjadi asimilasi riwayat. Saya ambil contoh yang sering disampaikan riwayat Israiliyat yang justru ini bisa merusak ismatul anbiya. Sebenarnya banyak, tapi saya ambil contoh yang sering disampaikan, kisah Nabi Adam. Kadang-kadang disampaikan di dalam ceramah maupun khutbah ketika menceritakan Nabi Adam ini melakukan kesalahan karena melanggar perintah Allah, memakan buah yang dilarang. Sebab kesalahan itu diturunkan ke bumi, kemudian mukanya hitam karena sebab dosa. Setelah itu puasa, yang namanya ayyamul bid, wajahnya menjadi cahaya. Ini akal sehat seorang mukmin tidak mungkin menerima. Al-Quran tidak pernah menerangkan secara eksplisit kisah Nabi Adam. Semuanya itu lafzun majazi. Adapun lafzun hakiki itu sedikit. Yang menceritakan secara detail peristiwa Nabi Adam itu riwayat-riwayat. Jangan sampai kita terjebak, terutama para duat, para penceramah, harus hati-hati. Karena dosa besar, ya, merusak kehormatan para nabi termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Sehingga kesannya itu harusnya seorang dai itu membela para nabi. Sekalipun yang tertuang dalam lafaz itu seakan-akan, tanda kutip, seakan-akan Nabi Adam melakukan kesalahan, tapi kita harus pahami bahwa itu konteksnya yang sedang menceritakan Allah, bukan makhluk. Kita ini jauh di bawah para nabi, sehingga bahasa melakukan dosa dan kesalahan itu harus dihindari.
Para nabi tidak melakukan dosa dan kesalahan. Adapun cerita di dalam Al-Quran yang memang itu sudah ketetapan Allah yang memang harus terjadi untuk Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan Nabi Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Jangan sampai keluar kalimat Nabi Adam melakukan kesalahan dan dosa. Kita harus membela itu, karena setiap riwayat yang semacam ini nanti disusipi dengan riwayat-riwayat Israiliyat yang nanti menghinakan seorang nabi yang sangat mulia. Semua para nabi itu mulia, diturunkan seakan-akan sebagai sanksi dihinakan dalam keadaan telanjang turun ke bumi. Na'udzubillah, hasya wa kalla. Mereka makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati mengambil riwayat, terutama terkait kisah-kisah para nabi. Ya, ismatul anbiya itu harus menjadi kaedah bahwa seluruh para nabi terjaga. Ucapannya, perbuatannya, semuanya itu adalah terjaga dari dosa dan kesalahan. Bahkan ada ulama namanya Syekh Muhammad Abdul Qahir atau Abdul Qadir, ya, Syekh Muhammad Abdul Qadir Ma'sum. Beliau buat studi kritis terkait satu kitab tafsir yang sangat terkenal. Ya, kitab tafsir Al-Quran banyak tersisipkan riwayat Israiliyat, dan bukan dalam rangka menyalahkan pengarang kitab tafsir. Mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang mulia, tapi tugas mereka di masa itu mengumpulkan riwayat untuk dibukukan di dalam kitab tafsir. Sudah berusaha menyeleksi, kadang-kadang beliau belum selesai sudah meninggal, dan riwayat ini diturunkan turun-temurun. Jadi bukan hanya kitab tafsir tertentu, tapi hampir semua kitab tafsir ada yang meriwayatkan riwayat Israiliyat. Ada yang baik, ada yang tidak baik riwayatnya. Tafsir Jalalain misalnya, kitab tafsir yang terkenal, ditulis oleh para imam besar yang alim, Al-Imam Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dua imam besar. Kitab hanya satu jilid dalam cetakan yang biasa kami baca, satu jilid. Ternyata riwayat Israiliyat juga banyak terdapat di dalam tafsir Jalalain. Bukan kesalahan Imam Suyuti, bukan kesalahan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, karena mereka hanya mengambil dan menukil riwayat sebelumnya. Makanya setelah mereka, tugas para ulama-ulama, mereka harus menyeleksi riwayat-riwayat tersebut. Muncullah salah satu ulama bernama Syekh Muhammad Abdul Qadir Ma'sum dan ulama-ulama lain, menulis kitab berjudul Al-Israiliyat wal Marjuhat fi Tafsir Jalalain. Di situ disebutkan riwayat-riwayat Israiliyat yang batilah. Jadi bisa batilah, bisa sahihah. Bisa batil, bisa juga sahih. Sahihnya kaidahnya jika sesuai dengan riwayat yang sudah ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti isinya kebaikan, pasti isinya ismatul anbiya. Jangankan riwayat Israiliyat, hadis Nabi pun kalau kita salah memahami itu bisa fatal, karena bukan yang dimaksudkan oleh Nabi seperti itu. Kita saja yang memahami keliru. Contoh misalnya, ini yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ketika riwayat yang sahihah, riwayat riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mar'ata khuliqat min dila'.
Sesungguhnya perempuan yang dimaksud Siti Hawa kalau dalam ta'liqatnya diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Perlu kita ketahui bahwa pemahaman secara hakiki bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, tidak semua ulama bersepakat tentang hal itu. Karena terjadi problem dengan nas yang ada di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dari tanah, atau yang level kedua dari sperma. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memberikan informasi bahwa ada manusia yang diciptakan dari tulang rusuk. Di dalam Al-Quran ya, adanya di dalam hadis, dan hadisnya hadis sahih. Tapi para ulama mereka tidak hanya memahami nas secara tekstual, mereka imbangi juga dengan riwayat-riwayat yang lain, sehingga dikatakan kalau Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, maka ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa berarti menikah dengan bagian dari dirinya. Seakan-akan Nabi Adam menikah dengan tulang rusuknya. Itu menjadi problem, karena dalam Al-Quran gak ada satupun ayat yang menegaskan adanya manusia diciptakan dari tulang rusuk. Sekalipun hadis sahih, ulama mengatakan hadis sahih itu di Sahih Muslim tidak semuanya sepenuhnya 100% sahih semuanya. Ada yang juga ternyata tidak sahih, saz namanya. Ada beberapa hadis di situ. Kemudian ada kaidah bahwa tidak semua hadis sahih itu bisa dijadikan hujjah kecuali yang mutawatir. Hadis ahad boleh dijadikan hujjah jika benar-benar sahih hadisnya. Maka ulama coba memahami. Di riwayat yang lain disebutkan innal mar'ata kaddilah, atau fi riwayah al mar'atu kaddila'i. Dalam Sahih Bukhari ada, wanita itu seperti tulang rusuk. Ini hadis sama-sama riwayatnya di dalam kitab yang sahih ya. Dalam Sahih Muslim ada, dalam Sahih Bukhari juga ada. Ketika lafaz wanita seperti tulang rusuk, berarti maknanya itu adalah bukan diciptakan dari tulang rusuk, tapi wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Makanya lanjutan riwayat, kalau dipaksakan untuk diluruskan patah, kalau dibiarkan dia terus bengkok. Berarti ini perumpamaan. Makanya salah satu ulama hadis kaliber dunia, guru dari Amirul Mukminin fil Hadis Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 wafat 852 Hijriah, guru beliau mutafannin, multidisipliner, menguasai banyak ilmu, namanya Al-Imam Sirajuddin Ibnu Mulaqqin. Beliau mensyarahi kitab Sahih Bukhari, termasuk kitab syarah Sahih Bukhari yang terlengkap, ada 36 jilid, berjudul At-Tawdih li Syarhi Al-Jami' As-Sahih. Beliau mengatakan ketika memberikan komentar bahwa wanita itu seperti tulang rusuk, yaitu yang dimaksud adalah wanita itu bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan terus bengkok, kalau dipaksa untuk lurus dia patah, tapi harus perlahan-lahan untuk mendidiknya. Itu isyarat bahwa bukan makna secara hakiki bahwa Hawa atau Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Itu sebagai contoh. Itu dalam kasus hadis sahih loh. Masih banyak penafsiran-penafsiran, apalagi riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak ada sanad. Sanad itu hanya ada di dalam hadis, nggak ada di dalam sanad riwayat Israiliyat.
Misalnya ada an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an syekhi, an Nabi Musa. Nggak ada. An fulan, an fulan, an fulan, an syekhi, an Nabi Isa. Nggak ada. Yang ada hanya an fulan, an fulan, an syekhi, an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapannya ada sanad. Kalau gak ada sanad tertolak, majhul. Nah, ini pentingnya untuk hati-hati untuk memilih riwayat, ya. Hati-hati. Jangan sampai nanti kita mengajarkan kepada umat su'ul adab kepada para nabi, yang pada akhirnya memposisikan para nabi sama seperti kita. Itu pernah ada kalimat Nabi Ibrahim saja pernah berbohong 3 kali. Berarti bohong ini boleh. Nabi saja bohong. Nah, ini berbahaya, ikhwanul muslimin. Kita gak mengingkari dalam teks-teks itu ada, tapi jangan hanya terpaku atau mengandalkan teks, butuh kajian. Tidak sesederhana itu mengajar hadis, mengajar Al-Quran. Tidak sesederhana itu. Butuh penelitian, butuh riset. Tapi para guru-guru kami mengajarkan kaedah umumnya harus kita pegang, itu jadi aman. Setiap ada riwayat yang mendiskreditkan para nabi, pasti itu adalah riwayat Israiliyat. Setiap riwayat yang menjatuhkan kemuliaan para nabi, dipastikan itu bukan bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musannif menyebutkan as-sadaqah tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menggugurkan, memadamkan, at-tudfi memadamkan khati'ah, kesalahan. Kama yudfi umma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Kata tudfi di sini biasa juga digunakan untuk lafaz mematikan lampu. Jadi kalau orang Arab itu bilang matikan lampu, mereka gak pakai struktur bahasa seperti kita matikan lampu, ya. Tapi padamkan, atfi'id daw'a, padamkanlah lampu itu. Bahasa hadis Nabi mengatakan sedekah itu memadamkan kesalahan, itu maknanya karena mengikuti lafaz setelahnya, sebagaimana air memadamkan api. Jadi bukan maknanya sedekah memadamkan kesalahan, artinya menggugurkan atau menghapus. Cuma karena ada kalimat setelahnya yang diserupakan, kalau air memadamkan api itu benar, tapi sedekah memadamkan dosa, kalimat itu memiliki makna bukan memadamkan tapi menghapus dosa. Saya teringat ada satu guru besar ilmu bahasa Arab, tapi bukan orang Arab. Beliau tuh orang Persia kalau tidak salah. Namanya Imam Fairuz Abadi, salah satu guru dari Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Menulis kitab Al-Qamus Al-Muhit, kitab kamus bahasa Arab yang terkenal, Al-Qamus Al-Muhit, yang nanti dijelaskan kata per kata oleh Said Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus, ada 22 jilid. Jadi beliau pernah singgah di Zabid dan sampai meninggal di situ kalau tidak salah, sampai meninggal di kota Zabid. Secara fisik ya beliau kelihatan seperti orang Arab, padahal aslinya bukan orang Arab, orang Persia. Cuma hebatnya salah satu ulama pakar bahasa Arab datang ke Zabid yang ada di Yaman. Tradisi yang ada di Zabid pada waktu itu, kalau menikah itu biasanya dengan sesama suku di Yaman, di Zabid. Nah, orang luar nggak boleh menikah dengan orang yang ada di Zabid.
Tradisinya begitu. Imam Fairuz Abadi datang ke kota Zabid. Mereka lihat ini orang Arab, bicaranya juga fasih dalam bahasa Arab. Akhirnya lamar anaknya orang, langsung dinikahkan. Dipikirnya orang Arab. Malam pertama bilang ke istrinya, itu lampu pijar tolong dimatikan. Pakai bahasanya, uktuli ad-daw'ah. Uktuli ad-daw'ah ini sama kayak bahasa Ternate, kasih mati lampu ya. Bunuh lampu ya. Dalam struktur bahasa Arab gak ada istilah bunuh lampu, adanya padamkanlah itu lampu. Gara-gara mengucapkan uktuli ad-daw'ah, terbongkar ini bukan orang Arab. Langsung istrinya berteriak, terus keluarganya datang. Kenapa? Dia bilang tadi uktuli daw'ah, artinya bunuhlah lampu. Ditanya kenapa itu? Ya, lafaz dalam bahasa Arab bunuh lampu gak ada, adanya atfi'i kalau dinisbatkan perintah ke perempuan. Atfi'id daw'ah. Kamu orang Arab asli, bukan saya orang Persia. Oh, kalau gitu terjadi batal. Tapi ulama lain bilang sudah terlanjur, nggak boleh dalam syariat. Orang sudah nikah kemudian diminta cerai, akhirnya sudah lanjut deh. Jadi gara-gara bahasa ini bisa terbongkar identitas seseorang. Bunuh lampu ya. Kemudian dikatakan di sini, anna sadaqata sir tudfi'u ghadab rabb wa tadfa'u mitata su. Sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan kemurkaan Allah, kemurkaan Ar-Rabb Sang Maha Pencipta, dan mencegah mitata su, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, ini keistimewaan sedekah sembunyi-sembunyi, artinya nggak ada yang tahu ya. Seperti contoh Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, itu di kota Madinah, tiap malam beliau pikul sendiri gandum, kemudian dibagikan kepada kaum fukara yang ada di kota Madinah, dan tidak ada yang tahu tuh siapa yang, mereka buka pintu tahu-tahu udah ada itu gandum. Itu dilakukan bertahun-tahun. Nanti di saat beliau meninggal dunia, maka saat itu juga tidak ada lagi gandum di depan rumah orang fakir miskin. Nah, amalan ini punya keistimewaan apa? Memadamkan kemurkaan Allah. Allah ridho kepada orang yang melakukan amalan tersebut. Tapi bukan berarti yang menampilkan itu salah, tidak. Ini semua tergantung niat. Di zaman sekarang ini justru lebih baik ditunjukkan agar memotivasi orang-orang lain untuk ikut membantu, karena makin banyak orang miskin, makin banyak orang susah. Sedikit yang memberi, yang berbagi. Itu semua dari niat. Dan juga amalan ini mencegah orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Insyaallah dia ketika sedekah di hari itu, kalau dia meninggal dunia, insyaallah meninggalnya dalam keadaan baik, husnul khotimah. Ada satu riwayat juga Nabi katakan kepada Imam Ali, ya Ali, bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Wahai Imam Ali, keluarkanlah sedekah di waktu pagi, karena sesungguhnya bala, musibah tidak akan melangkahinya, melangkahi orang yang mengeluarkan sedekah. As-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabil bala. Sedekah itu menutup 70 pintu musibah dan bala. Wa sadaqah tashmalu i'ta'in naqd wa ghairahu, wa qad su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ay sadaqah afdal, qala al-ma. Nah, sedekah ini mencakup macam-macam ya, ngasih uang juga sedekah dan ngasih yang lain-lainnya.
Dan yang paling afdal, pernah ditanya kepada Ibnu Abbas, sedekah yang paling afdal itu apa? Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, alma, sedekah air. Sedekah air itu paling afdalnya sedekah. Kalau berkunjung misalnya ya, ini pengalaman pribadi di kota Tarim, Hadramaut, itu setiap masjid sudah ada tempat wakaf air untuk minum dengan alat-alatnya lengkap. Jadi airnya jadi air es, karena di sana suhunya panas, orang lebih cenderung minum air es. Itu wakaf, namanya alma al-musbal li syurbi, ya, al-ma'ul musbal li syurbi, air yang diwakafkan khusus untuk minum. Nah, ketika sudah lafadznya disediakan khusus untuk minum, maka menggunakan wudu atau bersuci atau yang lainnya selain minum itu haram, gak boleh digunakan. Bahkan mencuci daging kurban gak boleh. Makanya itu di masjid harus dilihat, ini wakaf, wakaf tidak nih, wakaf untuk wudu, gak bisa digunakan yang lain. Wakaf untuk minum, tidak bisa digunakan yang lain, karena sudah wakaf, beda ya, statusnya itu sesuai apa yang diniatkan dari orang yang mewakafkan. Makanya Imam Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatut Talibin mengatakan yuhramu at-tatuhur atau tuhur, ya, yuhramu at-tatuhur bil musabbal, ya, atau bil musbal li syurbi, ya, kurang lebih teksnya begitu tuh, yuhramu at-tatahhuru bil musbal li syurbi, diharamkan menggunakan air yang disediakan untuk minum untuk bersuci, baik itu wudu, menghilangkan najis, atau mandi janabah, atau mandi sunnah. Dia hanya khusus untuk minum. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa begitu besar sedekah air sehingga di kota Tarim khususnya mereka berlomba-lomba wakaf air. Buat sumur, ada yang buat sumur. Nanti sumur ini diwakafkan untuk minum. Gitu. Ada yang di masjid, bahkan ada di jalan-jalan. Dibuat itu tempat minum untuk orang-orang yang haus untuk minum di tempat tersebut. Itu pahalanya sangat besar, ya, pahalanya sangat besar. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang ma'ruf, yang baik adalah sedekah. Man saka musliman syarbatan min ma'in haitsu yujad al-ma' fa ka'annama ataka ragabah. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menuangkan atau memberikan minum kepada seorang muslim seteguk daripada air, di mana air itu bisa ditemukan, maka seakan-akan dia memerdekakan seorang budak. Wa man saqa musliman syurbatan min ma'in haitsu la yujad al-ma' fa ka'annama ahyaha. Dan siapa yang memberikan minum kepada seorang muslim satu teguk minuman dari air yang dia tidak mendapati air di tempat tersebut, maka seakan-akan dia menghidupkan satu jiwa. Waruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam dzabaha syah fatasaddaq. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih seekor kambing lalu bersedekah dengan dagingnya, yang tersisa paha kambing. Kemudian Nabi masuk ke rumah. Nabi berkata atau bersabda, apakah masih tersisa dari daging kambing tersebut? Yang dimaksud oleh Nabi, apakah masih tersisa, itu maknanya yang sedekah itu yang tersisa, yang masih ada tidak tersisa. Kemudian dikatakan, demi Allah wahai Rasul, tidak ada yang tersisa, semua sudah dikasih sedekah kecuali yang tersisa paha kambing. Maka Nabi bersabda, demi Allah, justru yang tersisa itu bukan paha kambing,
paha kambing ini justru tidak ada. Yang dikasih sedekah itu yang tersisa. Kenapa? Karena kalau yang dikeluarkan itu dia akan tetap menjadi simpanan di sisi Allah, menjadi pahala. Yang kita tidak sedekahkan habis. Lihat bagaimana ya pemikirannya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ini tersisa tidak? Dijawab oleh para sahabat, oh yang lain sudah kami bagikan, yang tersisa hanya sisa paha kambing. Kata Nabi, enggak, yang dibagikan itu yang masih ada, ini yang masih tersisa. Maknanya yang sedekah itu dia akan kekal ya. Ma indallah baq, ayatnya apa yang di sisi Allah, artinya apapun kebaikan yang kita lakukan di sisi Allah baq, dan yang dari kalian tidak keluarkan yanfad, akan binasa. Nah, maka Nabi mengatakan, oh yang masih ada, yang sudah dikasih, yang zero ini, yang paha kambing ini yang tidak ada. Kalau kita kan kebalik kan, oh ini masih ada ini ya, yang masih ada yang kambing. Enggak, kata Nabi, enggak, itu yang enggak ada, yang kamu keluarkan itulah yang ada. Sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan qiyamul lail. Ada satu ayat menceritakan ya, semua orang-orang yang memang mendapatkan kedudukan di sisi Allah dinukil oleh ulama dalam kitab Tajul A'ras yang menafsirkan ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dari sebagian malam bangunlah untuk kalian hidupkan dengan ibadah sunnah, maka semoga kalian mendapatkan magom yang mulia di sisi Allah. Memang ini ayat sebenarnya khusus Nabi. Magoman mahmuda itu gak ada yang miliki kecuali hanya Rasulullah SAW. Pangkat yang paling mulia itu hanya Nabi. Makanya dalam tafsir dikatakan yang dimaksudkan magoman mahmuda itu adalah syafaatnya Nabi. Tapi bukan berarti kita menyempitkan tafsirannya hanya sebatas itu, karena di ayat yang lain ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun di waktu malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila, wahai yang berselimut bangunlah. Al-muzammil, Nabi tidak tidur waktu itu tapi disuruh bangun. Rasulullah SAW sudah melaksanakan sholat tahajud sebelum adanya 5 waktu untuk umatnya. Makanya di penghujung ayat, menjelang akhir-akhir ayat, dikatakan Nabi sholat bersama orang-orang yang bersamanya. Innallaha ya'lamu an taquma, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui engkau bangun di waktu malam dengan orang-orang yang bersamanya. Nah ini berarti apa? Waktu tersebut waktu yang paling istimewa, sehingga Nabi katakan da'bu sholihin min qablikum, semua para nabi punya kebiasaan yang sama, tengah malam sholat, semua para nabi dan semua para aulia. Gak ada seorang wali melainkan pasti menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan ibadah. Yang hebat ini wanita, namanya Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Ia kan satu tempat tinggal dengan Fir'aun. Ibadahnya yang ia lakukan sembunyi-sembunyi. Bisa dibayangkan tengah malam bersama Fir'aun, waktu malam tetap dia gunakan untuk sholat. Bagaimana caranya? Yang penting tidak ketahuan Fir'aun. Dan doanya luar biasa doanya. Beliau punya doa terabadikan di dalam Al-Quran. Ifqalat Rabbi ibni li indaka baita fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumi zalimin. Ini doa waktu selesai sholat.
Jadi dalam keadaan yang bisa mengancam jiwanya, karena kalau Fir'aun tahu dia ibadah kepada Allah, dihukum mati. Tapi tidak pernah ia tinggalkan sholat itu. Satu rumah, satu kamar, tapi Allah jaga, Fir'aun gak bisa menyentuh. Tiap kali Fir'aun ingin menyentuh, mohon maaf, ini dalam tafsir klasik disebutkan impoten. Ada hasrat ingin menyentuh Sayyidah Asia, impoten, sehingga beliau terjaga sampai meninggal masih suci, masih bersih. Maka Nabi katakan bahwa dia adalah wanita terbaik sealam jagat raya, salah satu wanita terbaik sealam jagat raya, Imra'atu Fir'aun. Coba perhatikan doanya, luar biasa doanya. Ini orang-orang yang sudah level hakikat tuh, kalau bahasanya tuh. Dia katakan begini, ya Allah, bangunkan padaku di sisimu satu rumah di dalam surga. Ini para ulama mengatakan sebenarnya Sayyidah Asia bintu Muzahim, beliau bukan minta rumah terlalu murah di surga, tapi yang beliau minta indaka, di sisimu ya Allah. Tapi karena malu meminta sesuatu yang terlampau istimewa, terlampau tinggi, lihat orang-orang soleh ya, punya rasa malu sama Allah. Kita ini kadang-kadang gak punya malu, udah ibadahnya kurang, mintanya banyak, terus mau minta cepat-cepat dikabulkan lagi. Kalau lambat sedikit protes, ya Allah kenapa gak dikabulkan? Ya orang soleh kayak begitu. Lihat wanita yang solehah yang Nabi sudah memberikan satu garansi bahwa ini wanita terbaik, salah satu wanita terbaik sealam jagat, mau minta dekat kepada Allah masih malu-malu, masih merasa gak pede. Makanya dalam doanya bilang, ya Allah tolong bangunkan ya untukku di sisimu satu rumah di dalam surga. Tujuannya bukan rumah, tujuannya ingin dekat denganmu di surga ya Allah. Tapi ia selingi dengan rumah. Nah ini menunjukkan begitu tingginya kenikmatan di surga itu adalah seorang hamba bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya Sayyidah Asia bintu Muzahim. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi kajian kita tentang keutamaan Qiyamul Lail, keutamaan menghidupkan atau sholat di waktu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.